Halo semua, kembali lagi di channel Bina Review. Kali ini saya akan membahas film Korea yang berjudul The Swordsman. The Swordsman adalah film aksi Korea dengan ketegangan yang intens. Sebelumnya, ada sejumlah film Korea berlatar sejarah yang mencoba untuk memasukkan unsur seni bela diri dan pertarungan pedang seperti Shadowless Sword pada tahun 2005, The Sword with No Name 2009, dan Memories of the Sword 2015. Film-film tersebut memiliki visual yang memukau, tetapi terasa lebih kuat kisah dramanya daripada sebagai film aksi dengan perkelahian yang brutal. The Swordsman adalah film Korea dengan perpaduan yang tepat antara aksi pertarungan pedang yang brutal, perkelahian jarak dekat, dan kisahnya yang apik sehingga akan memuaskan penggemar film aksi klasik. The Swordsman diproduksi sekitar tahun 2017. Ada jeda hampir 3 tahun sampai perilisannya di tahun 2020 ini. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Choi Ji-hoon sebagai proyek debutnya. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa dukung channel ini ya dengan menekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Sinopsis film The Swordsman. The Swordsman memiliki latar kisah zaman Joseon. Setelah kudeta untuk memulihkan raja, pendekar pedang terbaik Joseon dan pengawal setia mantan raja, Tae-yul yang diperankan oleh Jang Hyuk meninggalkan posisinya untuk memulai kehidupan baru dalam kesunyian yang tenang di pedesaan. Tae-yul adalah orang yang sedikit bicara tetapi memiliki karakter yang kuat. Ia adalah seorang pejuang yang melepaskan pedangnya karena masa lalu yang menyakitkan. Pada awalnya, ia melawan musuh dengan tongkat, menggagalkan penjahat tanpa mengurus pedangnya dan hanya menatap mereka, membuktikan keterampilannya sebagai seorang pejuang yang memiliki belas kasih. Jika memungkinkan, ia lebih suka menghindari perkelahian, bahkan pada suatu waktu bersedia berlutut demi keselamatan putrinya. Min Hyuk BTOB memerankan Tae-yul muda. Ia menjadi pendekar pedang yang tangguh. The Swordsman menandai debutnya di layar lebar. Dan di sini Min Hyuk memerankan kemampuan aktingnya dengan ekspresi wajah yang kuat, gerakan yang cepat, dan tatapan yang intens. Tae-yul memiliki ikatan kuat dengan putrinya yang ceria, Tae-ok yang diperankan oleh Kim Hyun-soo. Dia sangat peduli pada ayahnya dan menghormatinya. Melalui Tae-ok, film ini terkadang memberikan kita jeda dari aksi dan membuka sisi dramanya dengan petualangannya menuruni gunung dan bermain-main di jalanan pasar yang penuh warna. Bertahun-tahun kemudian, Tae-yul mulai kehilangan penglihatan yang akut sehingga dia dan putrinya Tae-ok mulai mencari pengobatan di sebuah desa. Di sana mereka bertemu dengan sekelompok gerombolan penjahat tanpa belas kasih yang berasal dari Chung Nara atau dinasti Qing. Mereka meneror penduduk desa Joseon dengan uang tebusan untuk istri dan anak perempuan mereka yang diculik untuk dikirim sebagai hadiah ke kekaisaran Qing. Guru Tai memimpin trio bandit kejam dan sekelompok bandit. Mereka meneror desa Joseon dengan penculikan budak, dan petugas keamanan Joseon tidak punya banyak pilihan selain menutup mata mereka karena takut tindakan balasan dari dinasti Qing. Trio bandit menyerbu dengan brutal. Mereka melakukan pemukulan tanpa ampun terhadap penduduk desa yang tidak berdaya dengan biadab. Tae-yul yang tadinya ingin hidup tenang terpaksa harus menggunakan pedangnya kembali untuk menyelamatkan putrinya yang terjebak dalam pedangan yang pedang. Ia kembali bertarung dengan kejam dan melibas sebuah penjahat tanpa ampun. Aksi pertarungan mencapai klimaksnya ketika Tae-yul memasuki kediaman Lee Muk-yo, seorang bangsawan yang tidak bermoral, yang diperankan oleh Choi Jin-ho. Di sana ia menghadapi gelombang tak berujung pasukan Guru Tai. Hanya dengan pedang, ia mampu melumpuhkan sekelompok pembunuh bertopeng seperti ninja. Di tengah semua aksi di The Swordsman, kita melihat tensi yang meningkat hingga pertarungan terakhir ketika Tae-yul berhadapan dengan Guru Tai. Benar-benar menegangkan melihat tebasan pedang yang intens dari dua orang yang memiliki keterampilan pedang terbaik. Saking serunya, kita akan merasa adegan pertarungan ini seolah-olah berakhir terlalu cepat dan ingin melihat lebih banyak pertarungan lagi di antara keduanya. Tae-yul memakai pedang yang menyerupai tongkat kayu sederhana
yang dirancang secara unik untuk melawan musuh dengan cara yang tidak mematikan. Tetapi ketika terhunus, ini adalah pedang yang bermata dua dan sangat berbahaya. Pedang ini ia dapatkan dari Shungho atau ujung mansik, panjangnya sedang dan bercabang di ujungnya. Memungkinkan dia untuk secara efektif melumpuhkan lawannya dan lincah untuk menangkis, dan menebas musuh yang datang tanpa henti. Senjata ini mencerminkan bagian dari jiwa Taeyul yang ditempa dalam bayang-bayang kekalahan yang tidak pernah bisa dia lupakan selama bertahun-tahun yang lalu. Saat berkomitmen untuk hidup damai dengan putrinya, dia tidak ingin lagi kekerasan dan bertarung dengan sarung pedang. The Swordsman adalah film yang mampu menyajikan sisi drama sejarah dan aksi seni bela diri dalam komposisi yang pas. Nyaris tidak pernah ada momen yang membosankan di The Swordsman. Pada paruh pertama, ada nuansa hangat dan menghibur yang didedikasikan untuk membangun karakter protagonisnya. Selanjutnya, pertarungan pedang dan seni bela diri klasik mulai hadir dan akhirnya mengambil alih The Swordsman saat para penjahat mengusik ketentraman. Tindakan kejam mereka memaksa Taeyul untuk menghunus pedangnya untuk melawan. Ini menciptakan serangkaian adegan aksi dan pertarungan yang epik yang berujung pada pertarungan terakhir yang menegangkan. Selain dari koreografi pertarungan yang epik, film ini juga memperhatikan detailnya dengan cermat. Desain kostum untuk karakter utama tanpa sederhana namun efektif dalam menggambarkan kepribadian dan sosok mereka. Bahkan, hiasannya sangat bagus dan konsisten, memberikan perhatian khusus pada luka menjadikannya terasa realistis. Demikianlah video review singkat tentang film The Swordsman. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video berikutnya.